Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak sekalian, berjumpa kembali di channel saya pada kesempatan hari ini. Dan kita lanjutkan pembelajaran kita ya di semester 2 ini anak-anak sekalian ya, di tema 5 subtema 2. Dan silakan dipersiapkan bukunya dan tetap semangat belajar daring dari rumah. Baiklah anak-anak kelas 3 sekalian, bukunya sudah dipersiapkan ya tentunya. Oke. Dan hari ini seperti biasa Bapak akan menjelaskan sedikit materi yang berkaitan tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu yang ada di halaman 56 anak-anak sekalian ya. Jadi ada di halaman 56 ini. Baiklah anak-anak sekalian, di situ ada gambar Situ dan Ido sedang membawa kue dan sedikit kita berganti layar dulu anak-anak sekalian dan dapat dilihat di layarnya ya. Di sini kali ini Bapak akan jelaskan tentang bagaimana menyederhanakan ya, menyederhanakan pecahan ya. Nih ya, menyederhanakan pecahan. Anak-anak sekalian dapat dilihat ya. Di sini saja dapat dilihat, di situ ada 2/6 ya. Anak-anak sekalian, cara menyederhanakan pecahan ini kemarin ya, beberapa pertemuan yang lewat itu sudah dibahas sedikit ya, bagaimana cara menyederhanakan pecahan ya. Menyederhanakan pecahan adalah membuat satu pecahan itu lebih sederhana lagi dari yang aslinya ya. Seperti itulah, contohnya seperti ini, 2/6. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita bagi antara penyebut dan pembilang, atau pembilang dan penyebut itu dengan sama angka anak-anak sekalian. Jadi kalau yang di atas 2, maka yang di bawah pun 2. Jadi kalau pembilangnya 2 dibagi 2, maka penyebutnya dibagi 2. Yang habis dibagi oleh bilangan yang pembagi tersebut. Nah, ya, jadi contohnya seperti ini anak-anak sekalian ya. 2 dibagi 2, kita bagi 2. 2 bagi 2 ini berapa anak-anak sekalian? Ya, 2 bagi 2 itu 1 ya. 2 bagi 2, 1. Lalu karena yang pembilang yang di atas ini telah dibagi 2, maka di bawahnya otomatis dibagi 2. Lalu 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa anak-anak sekalian? Iya, 6 dibagi 2 adalah 3. Berarti 2/6 itu sama dengan 1/3. Sama anak-anak sekaliannya, ini tidak ada tanda sama dengannya. Nah, seperti itu. Kita langsung saja anak-anak sekalian ya. Kita jadikan yang atasnya langsung 1 ya. Jadi kita bagi saja bilangan ini dengan pembilangnya dan penyebutnya ini dengan kita ngambil bilangan yang menjadi pembilang. Langsung saja 4 ya. Coba 4 dibagi 4 berapa anak-anak sekalian? Ya 1 ya. Lalu yang di bawah, karena yang pembilang dibagi 4, maka di bawah juga dibagi 4. 8 dibagi 4 berapa anak-anak sekalian? 2. Sehingga 4/8 itu sama dengan 1/2. Nah, dari sini di bawah kita lihat anak-anak sekalian. Nah, kita lihat anak sekalian, di sini ada maka perbandingan ya. Yang atas kita tulis dulu. 2 lalu per 6. Maaf, salah kan? Maaf, 1/3.
per 3. Lalu yang 1/2 kira-kira besar mana? 1/2. Nah, kira-kira besar mana anak sekalian? 1/3 titik-titik 1/2. Kita ingat ya, kita akan mencari bahwasanya kita tidak bisa melihat yang penyebutnya, yang mentang-mentang penyebutnya ini lebih gede, lebih besar daripada 1/2, sehingga 1/3 ini lebih besar dari 1/2. Kita tidak bisa seperti itu. Langsung saja kita cek ya, kita tes. Gimana kita tes ya? Kita buka lembaran baru saja ya di sini, karena kan Bapak menggunakan Word ya, jadi mungkin agak ribet ya, tapi ya nggak apalah ya. Nah, baru lembaran baru ya, masuk sini ya. Kita buat yang 1/2 anak-anak sekalian ya. Maaf, yang 1/3 nih berarti ya. Ini ya, seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Ini 1/3 ya, anggap sama besar ini ya. Lalu yang selanjutnya adalah 1/2 ya. Awalnya kita harus buat dulu ya, kita harus samakan dulu ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, antara 1/3 maaf, ini 1/3 dengan 1/2. Nah, antara 1/3 dengan 1/2 jika digambarkan seperti anak-anak sekalian, mana yang lebih besar? 1/3 atau 1/2? Oke, iya, tentunya 1/2 ya, sehingga kita kembali ke lembar kerja tadi ya, sehingga 1/3 ini bukan lebih besar dari 1/2, kita bacanya dari depan anak-anak ya, tapi 1/3 ini lebih gimana? 1/3 ini lebih kecil dari 1/2. Nah, seperti itu anak-anak sekalian ya. Tapi kalau 1/2-nya ini di depan, maka 1/2 lebih besar dari 1/3. Namun karena 1/3-nya di depan, maka 1/3 lebih kecil dari 1/2. Lanjut anak-anak sekalian, yang kedua. Nah, contoh kedua nih ya, ini 4/12, ini penyebutnya besar sekali. Nah, kita langsung samakan saja, langsung kita sederhanakan saja, langsung kita bagi 4 yang atas, 4 bagi 4 tentunya 1 ya. Jadi 4/12 itu sama dengan 1/3 ya. Nah, lalu selanjutnya adalah 2/14, 2 bagi 2 itu 1. Lalu 14 dibagi 2 itu 7 ya. Ya, karena 7 kali 2 adalah 14, sehingga didapat 1/3 dan 1/7. Oke, kita letakkan di sini, yang depan adalah 1, yang kedua adalah 3. Kita akan bandingkan mana yang besar, lebih kecil, atau sama dengan 1. Lalu yang di bawahnya adalah 7. Oke, kalau sudah dapat seperti ini anak-anak sekalian, kita cek lagi ya. Seperti apa caranya? Seperti tadilah ya. Untuk biar puas ya, sebenarnya biar puas. Tapi sebenarnya ketika kita udah lihat dari sini ya, kita paling tidak udah tahu, karena pasti bagian yang 3 ini ya lebih besar dari bagian yang 7. Nah, tapi ya sudahlah, kita cek saja ya, kita tes maksudnya ya. Kita tes saja seperti tes yang awal tadi ya. Nah, tadi sudah ada 1/3 anak-anak sekalian ya. Nah, yang kita cari sekarang adalah 1/7-nya ya. Kita hapus dulu yang bawah ini. Kita sekarang buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena diminta adalah 1/7. Yang atas adalah 1/3, sedangkan yang bawah ya itu adalah 1/7 ya. Sehingga tentunya 1/3 itu lebih besar dari 1/7 ya. 1/3 itu lebih besar dari 1/7, dan kita tuliskan lebih
lebih besar dari 1/7. Nah, jika dilihat seperti itu anak-anak sekalian insya Allah paham ya, bahwasanya itulah penyebut di sini walaupun angkanya besar tidak menjamin dia akan lebih besar daripada yang kecil. Nah, demikian anak-anak sedikit penjelasan video singkat pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar dari rumah, jangan keluar rumah, dan Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.